Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Maila Faiza Nur dengan NIM 200603502009 dari Pendidikan Sosiologi B, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang fenomena kebudayaan museum menurut teori konstruksi sosial Berger. Teori konstruksi sosial Berger dan Luhmann berakar salah satunya dari teori interaksi simbolik yang dimulai oleh George Herbert Mead di sekitar akhir tahun 1920-an. Berger dan Luhmann percaya bahwa manusialah yang bersama-sama membuat dan mempertahankan seluruh fenomena sosial melalui praktik-praktik sosial mereka. Berger menyatakan bahwa ada 3 tahap yang memungkinkan terbentuknya konstruksi sosial, yaitu proses eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika sebuah pemikiran diwujudkan ke dunia oleh seseorang melalui bahasa, baik berupa tulisan, cerita, puisi, atau bentuk karya seni lain. Kemudian proses objektivitas terjadi ketika hal-hal tersebut masuk ke dalam dunia sosial, lalu menjadi bagian dari kesadaran orang lain. Dan kemudian akan perlahan-lahan mulai dianggap sebagai kebenaran. Yang terakhir, proses internalisasi terjadi ketika generasi berikutnya lahir ke dunia ketika pemahaman ini sudah ada, sehingga mereka kemudian menerimanya sebagai bagian dari cara mereka melihat dan memahami dunia sekitarnya. Proses ini terjadi melalui ajaran-ajaran orang tua, pendidikan, ataupun konsumsi kebudayaan populer. Fokus utama teori konstruksi sosial adalah mengupas dan mengkaji cara-cara individu dan kelompok masyarakat tertentu berpartisipasi dalam menciptakan pengetahuan dan kenyataan sosial di sekitar mereka. Teori konstruksi sosial mempercayai bahwa manusia memaknai dunia di sekitarnya melalui sebuah proses sosial, melalui interaksinya dengan orang lain dalam kelompok sosial. Ini berarti tidak ada suatu kebenaran yang bisa dianggap tunggal dan objektif. Jika kita melihat pengertian kebudayaan menurut Bapak Antropologi Indonesia, Kodjaraningrat, mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kata belajar di akhir kalimat perlu digarisbawahi karena berhubungan dengan pemikiran teori konstruksi sosial bahwa pengetahuan dan pemahaman kita mengenai dunia ini dapat didapatkan dari hasil belajar, kegiatan ajar mengajar yang terjadi antara satu individu dengan orang lain di sekitarnya di waktu dan tempat yang spesifik. Teori konstruksi sosial memungkinkan manusia menyadari bahwa mereka yang membentuk pemahaman mengenai dunia, namun di saat yang bersamaan mereka juga memahami hal-hal di luar dirinya yang sudah ada seakan-akan itu hal yang mereka alami. Museum merupakan contoh yang baik untuk membicarakan teori konstruksi sosial. Dalam museum, praktik eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi terjadi. Kita dapat melihat bagaimana manusia mengeksternalisasi pengetahuan melalui artefak-artefak hasil kebudayaan atau karya seni. Kemudian benda-benda tersebut diobjektifikasi ketika dipamerkan dalam museum. Objek-objeknya dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk menyampaikan suatu sejarah, peradaban, atau narasi tertentu oleh seorang kurator. Namun walau manusia menyadari sepenuhnya bahwa museum adalah buatan manusia lainnya, manusia tetap menerima informasi yang diterima dari museum sebagai fakta atau kebenaran yang sahih dan alami, karena narasi tersebut mungkin telah hadir sebelum dirinya lahir. Kekuatan
legitimasi yang dimiliki museum serupa dengan kekuatan yang dimiliki oleh bentuk budaya lainnya sangat penting untuk membangun pengertian manusia akan dunia.